괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Somebody gonna match my freak. Need somebody with a good technique. Somebody gonna match me. Let's get it. Girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul lagi di sesi ini. Saya Akbar Layung Fauzi yang bertugas sebagai moderator yang memandu jalannya presentasi dari kelompok ini. Adapun susunan acara presentasi kita pada hari ini meliputi pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Baik, langsung saja saya perkenalkan anggota dari kelompok ini. Ada Anissa, ada Fitria, dan ada Tedea. Langsung saja ke pemaparannya. Baik, saya adalah pemaparan yang pertama, yaitu satu ada perencanaan atau planning. Ini adalah tahap awal untuk seorang guru untuk menentukan tujuan, materi, metode, dan media, dan waktu. Langsung saja ke tujuan pembelajaran. Kondisi sekarang untuk menjelaskan dan mengidentifikasi serta mempraktikkan debat. Dan masalah tujuan ini masih umum dan belum jelas dan bagaimana cara mengukurnya. Yang ketiga ada contoh perbaikan. Setelah pembelajaran, siswa mampu untuk menyampaikan minimal 2 argumen logis dan debat, bahasa santun, dan waktu sebaik mungkin serta waktunya 5 menit. Tujuan pembelajaran. Kondisi sekarang ditulis, menjelaskan, dan mengidentifikasi serta mempraktikkan debat. Terus soal masalahnya yaitu tujuan ini masih umum dan belum jelas dan bagaimana cara untuk mengukurnya. Contoh perbaikan. Setelah pembelajaran, siswa mampu untuk menyampaikan minimal 2 argumen logis dalam debat dan bahasa yang santun dalam waktu 5 minutes dan lebih smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan team about. Yang kedua yaitu metode atau model. Kondisi sekarang, PBL, diskusi, dan simulasi. Masalahnya, PBL hanya disebut tapi langkah-langkahnya tidak dijelaskan. Yang ketiga yaitu perbaikan. Sebaiknya dicantumkan alur PBL seperti 1 orientasi masalah, 2 diskusi, 3 investigasi, 4 presentasi, dan refleksi. Yang ketiga alokasi waktu. Kondisi sekarang simulasi debatnya hanya 25 menit. Masalahnya waktu ini tidak cukup jika semua kelompok harus tampil. Perbaikannya, tambah waktu simulasi menjadi 35 atau 45 menit. Kurangi bagian eksplorasi atau refleksi. Yang terakhir ada sumber dan media. Kondisi sekarang seperti papan tulis, spidol, dan LCD serta teks. Masalahnya terlalu konvensional, kurang memanfaatkan teknologi. Soal perbaikannya yaitu bisa pakai Google Form untuk refleksi yang lebih cepat, Padlet menulis argumen, atau Kahoot Quiz kaidah kebahasaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya pemaparan diberikan kepada Teh Fitria. Terima kasih. Yang kedua adalah perorganisasian atau organizing. Perorganisasian ini terkait bagaimana kegiatan diatur agar pembelajaran struktur. Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah alur kegiatan. Alur kegiatan ini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah kondisi sekarang. Sudah ada pendahuluan, inti, dan penutup. Poin yang kedua adalah tahapan PBL tidak terlihat jelas. Poin yang ketiga adalah perbaikan. Menggunakan urutan logis PBL yaitu orientasi, masalah, diskusi, stimulasi, dan refleksi. Yang kedua adalah pembagian peran. Pembagian peran ini juga dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah kondisi sekarang, yaitu tidak tertulis jelas. Poin yang kedua, peran guru dan siswa yang kabur. Poin yang ketiga,
peran guru sebagai fasilitator dan evaluator, dan siswa sebagai pro, kontra, moderator, dan notulis. Dengan begitu, semua siswa mendapatkan peran. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Fitria. Selanjutnya pemaparan kepada Teh Dea. Yang ketiga, evaluasi controlling. Ini adalah bagian untuk memantau keberhasilan pembelajaran. Di sini terbagi menjadi dua. Yang ke satu, instrumen penilaian. Di sini ada 3 poin. Yang ke satu, kondisi sekarang, hanya menyebut sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Poin kedua, masalah, tidak ada rubrik atau cara menilai. Poin ketiga, perbaikan, buat rubrik, misalnya sikap, aktif, sportif, kerjasama. Yang kedua, pengetahuan, ketepatan analisis, dan struktur debat. Ketiga, keterampilan, kualitas argumen, seperti logis, bahasa, dan intonasi. Yang kedua, tindak lanjut. Di sini terbagi 3. Yang ke satu, kondisi sekarang, tidak ada. Yang kedua, masalah, seperti siswa kurang paham, tidak tahu harus apa. Yang ketiga, perbaikan. Di sini ada 2. Yang ke satu, seperti remedial, siswa membuat teks debat individu di rumah. Yang kedua, pengayaan, siswa berdebat tentang isu lain yang lebih kompleks, misalnya tentang lingkungan atau sosial media. Terima kasih sekali lagi kepada kelompok penyajian atas materinya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen atas semua partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang enak. Sebelum ditutup, izinkan saya membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Planning, tujuan sebelum smart. Tujuan belum smart. Metode PBL belum rinci, waktu kurang realistis, dan media masih sederhana. Itu bagian planning ya. Kalau bagian organizing, alur kegiatan cukup logis, tapi belum menggambarkan PBL. Pembagian peran belum jelas juga. Lanjut ke controlling, penilaian data, tapi tanpa rubrik, belum ada remedial atau pengayaan. Mungkin segitu dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.